Tertangkapnya Coki Pardede karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu jelas membuat banyak orang mengelus dada. Dunia hiburan tanah air pun harus kembali tercoreng karenanya. Seperti diketahui, Rabu 1 September 2021 lalu, komika berusia 33 tahun itu digelandang pihak berwajib setelah kedapatan menggunakan barang haram narkotika jenis sabu. Barang bukti sabu seberat 0,5 gram beserta alat yang digunakan Coki untuk memakai narkotika telah diamankan pihak kepolisian. Dan hari ini, pihak kepolisian Polres Metro Tangerang Kota siap melakukan gelar perkara dan meningkatkan status Coki sebagai tersangka. Yang cukup mengejutkan, selain menggunakan dengan cara tak lazim, Coki juga disebut-sebut sudah mengenal barang haram tersebut sejak duduk di bangku kuliah. Lalu, apa sejatinya yang membuat Coki Pardede nekat berurusan dengan narkoba? Bagaimana pula reaksi para sahabat yang selama ini cukup dekat dengan Coki? Benarkah tanda-tanda Coki ketergantungan akan narkoba sejatinya sudah lama terlihat? Cukup ya. Ntar bisa. Baik, tadi kita mendapatkan beberapa obat, kemudian alat suntik dan handphone ya, satu buah handphone kita geledah di kamarnya. Nah, jadi kebiasaannya si pelaku ini, ya, saudara RP, itu menggunakan narkoba jenis sabu dan menggunakan suntikan. Jadi ada ketidaklaziman ya, menggunakan sabu ini biasanya kan dibakar. Tapi saudara RP ini menggunakan jarum suntik. Yang bersangkutan saudara RP saat ini kita dalam proses pendalaman, kemudian akan kita tingkatkan, saya perintahkan kepada Kasat Narkoba dan timnya untuk melakukan gelar perkara terkait dengan proses pemeriksaan terhadap saudara RP, kemudian untuk ditingkatkan menjadi tersangka. Kalau dibilang shock ya pasti shock ya. Teman rekan kita itu Coki adalah rekan kerja kita, teman kita, talent kita juga. Jadi semuanya pasti shock ya. Semua shock, semua terpukul dengan kasus Coki ini sih. Kalau nyesel, mungkin nyeselnya ya siapa sih yang mau teman atau saudara terjerat dalam sebuah kasus hukum ya, pasti nyesel lah. Tapi kalau dibilang jadi sebuah kekhawatiran, enggak. Ini malah menjadi sesuatu penguatan buat kita semua bahwa kita harus bareng-bareng nih untuk melewati masalah ini gitu. Dan itu menjadi pelajaran lah bagi kita semua di talent manajemen bahwa yang namanya narkoba, apapun alasannya kita tidak membenarkan. Dari pengakuan kurang lebih 8 bulan, tapi ini sangat nggak bisa dipercaya ya, karena saya pikir dia sudah pecandu narkoba. Jadi dalam interogasi tadi kita tanya, yang bersangkutan itu sempat berhenti 5 bulan, tapi dia nggak bisa menghentikan gitu ya. Akhirnya tubuhnya masih minta terus ya. Akhirnya dia menggunakan lagi. Coki Pardede lahir dengan nama Reza Pardede pada 21 Januari 1988. Namanya mulai dikenal publik sebagai salah satu komika sukses di negeri ini. Coki memang sempat 2 kali mengikuti ajang pencarian bakat komika, namun selalu gagal meraih gelar juara. Bersama Tretan Muslim dan beberapa kawan lainnya, ia kemudian mendirikan Majelis Lucu Indonesia atau MLI yang sukses membuat nama Coki semakin dikenal.
Namun, sebagai komika dan YouTuber, Choky kerap kali menebar kontroversi, hingga tak jarang mendapat banyak hujatan. Tahun 2019, Choky sempat vakum dan menarik diri dari dunia hiburan tanah air. Namun pada 2021, ia kembali aktif dan tak sedikit pun mengurangi kontroversi yang diciptakan. Ia juga sempat keceplosan saat membahas soal narkoba dengan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Video itu pun kini kembali ramai diperbincangkan dan menuai banyak komentar. Di divisi kakak misalnya, ada cerita yang kakak ingat sampai sekarang yang lucu gak? Lucu sih enggak ya, cuman kalau hal yang paling menarik yang saya ingat sampai sekarang ya, menemukan sabu itu di dalam underwear. Ya, dan dia dilapis sabu itu panas ya kalau di kulit, gitu ya. Kok tahu? Kan saya nonton film. Oh gitu. Ada Breaking Bad namanya. Di sini deg-degan bahwa kita tahu. Tahu sedikit, kok tahu nggak ada. Wah, itu kalau itu sih no comment ya, maksudnya kita pun dari pihak manajemen tidak mengetahui siapa saudari WLI itu. Jadi kita nggak bisa ngomong banyak sih mengenai itu. Jadi sebenarnya ada info yang kita pun nggak bisa ngomong sekarang karena kita nggak mau melangkahi dari pihak berwajib sih. Saya Tretan Muslim. Saya Petri Effendi. Kami dari Majelis Lucu Indonesia mengkonfirmasi bahwa berita tentang ditangkapnya Choky Pardede adalah benar dan kami menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib. Saat ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan coba berkomunikasi sama pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Di sisi lain, tertangkapnya Choky Pardede tentu saja membuat kawan-kawannya di MLI ikut terkena imbasnya. Bagaimanapun, MLI selama ini telah menjadi wadah bagi Choky dalam mengembangkan karirnya di dunia hiburan tanah air. Lalu setelah Choky terjerat kasus narkotika dan tak lama lagi akan menjadi tersangka, bagaimana sikap MLI selanjutnya? Akankah MLI vakum selama Choky ditahan? Ataukah langkah tegas akan mereka ambil, yakni mendepak Choky dari Majelis Lucu Indonesia? Pertama-tama kami kemarin juga sudah berusaha untuk menelpon satu-satu dari klien-klien kami untuk kami selesaikan atau berdiskusi bagaimana langkah ke depannya sambil menunggu kasus Choky Pardede. Dan untuk upaya hukumnya pun dari kita sudah memberikan kuasa hukum untuk menemani Choky di sana. Dan update-nya Senin atau Selasa kita bakal baru dapat update dari pengacara dan pihak berwajib. Intinya ya shock aja dengan kasus ini. RP ini memperoleh dari saudari W, ya saudara W. Dan nanti yang bersangkutan juga masih dalam proses pengembangan. Dia bisa memperoleh nanti kemana arahnya untuk memperoleh bandarnya. Narkoba benar-benar menjadi musuh bersama. Sekali saja menyentuh barang haram narkotika, akan sangat sulit lepas dari jeratnya. Dan tertangkapnya Choky Pardede karena narkoba, tentu saja menambah daftar panjang deretan selebriti yang terjerembab ke lubang hitam narkotika sepanjang tahun 2021 ini. Mulai dari Ridho Roma yang kembali ditangkap pada Februari lalu, menyusul kemudian aktor muda Jeff Smith pada 15 April 2021, Angie Drive yang ditangkap karena ganja pada 11 Juni 2021, hingga yang cukup menghebohkan, yakni ditangkapnya Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sang suami pada Juli 2021. Lalu, akan sampai kapan para artis dan publik figur yang sedianya menjadi contoh positif justru harus hancur karena nekat berurusan dengan narkotika? Habis ini kita akan melakukan pemeriksaan terus. Kemudian akan gelar perkara dulu, baru ditentukan yang bersangkutan. Untuk jaringan di Komika sendiri mungkin udah ada pengembangan juga, Bang? Ya, ini nanti dalam proses ini. Mas Ian yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan. Berarti ya. tidak menutup kemungkinan ada jaringan artis komika lain selain Choky? Ini belum tahu, masih dalam pengembangan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan ada juga di sana.